Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hasanah. Saya adalah dosen tetap non-PNS dari Sekolah Bisnis IPB University yang telah bertugas sejak 2019. Bidang keilmuan saya adalah bisnis digital dengan kekhususan pada sistem basis data dan kecerdasan buatan untuk bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data. Dalam hal ini akan disebut sebagai mata kuliah SMDB. Adapun penjelasan mengenai mata kuliah ini melingkupi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran baik dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan metode asesmen mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk pendalaman atau konsentrasi bisnis digital pada semester 4 dengan bobot 3 SKS sebanyak 14 pertemuan dan 2 pertemuan evaluasi. Mata kuliah ini membahas prinsip dan konsep basis data, khususnya penggunaannya di dunia bisnis. Mahasiswa akan belajar mengenai teknik pemodelan data dalam bentuk model relational database, bagaimana melakukan normalisasi data, penggunaan DBMS atau Database Management System, dan praktek penggunaan bahasa query seperti SQL. Selain itu, penggunaan Big Data dalam bisnis juga akan dielaborasi. Mata kuliah ini disampaikan melalui grup Project Based Learning atau PJBL untuk memfasilitasi pembelajaran fleksibel dan personal, serta mengasah keterampilan 4C, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Terdapat 3 capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data. CPL yang pertama adalah Critical Thinking and Problem Solving. Mahasiswa dituntut untuk mampu memahami dan mengartikulasikan konsep dan pemikiran dalam pemecahan masalah bisnis, baik secara strategis maupun operasional. CPL yang kedua adalah Leadership and Teamwork. Mahasiswa mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dinamis dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi bisnis. Yang ketiga adalah Business Communication. Mampu mengkomunikasikan argumen secara efektif baik secara lisan maupun tulisan kepada berbagai pemangku kepentingan. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan basis data berdasarkan metodologi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan memberikan daya saing organisasi. CPMK yang kedua, mampu mengintegrasikan data dan mentransformasikan data menjadi informasi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi. CPMK yang ketiga adalah mampu menganalisis data dan informasi untuk memperoleh temuan penting yang mendukung pembuatan keputusan dan solusi bisnis secara cerdas. Dan yang keempat, mampu memahami konsep big data dan kepentingannya dalam bisnis. Metode immersive learning pada mata kuliah ini adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam lingkungan yang mendalam dan interaktif. Tujuan dari metode ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih intens, realistis, dan praktis. Dalam mata kuliah ini digunakan metode case-based learning atau CBL dan project-based learning atau PJBL. Adapun terkait materi pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sesi sebelum UTS dan sesi sebelum UAS. Pada sesi UTS, perkuliahan berfokus pada penguatan konsep dasar sistem basis data, mulai dari pengantar manajemen data bisnis, arsitektur basis data, hingga perancangan model data relasional dan IR diagram. Mahasiswa dibekali dengan pemahaman mendasar mengenai bagaimana basis data digunakan dalam dunia bisnis, serta pentingnya normalisasi dan manajemen data. Sesi ini diakhiri dengan ujian tengah semester berupa proyek berkelompok penerapan IR diagram untuk platform bisnis digital yang mahasiswa kembangkan pada mata kuliah yang terkait di semester yang sama. Setelah UTS, sesi kedua beralih ke penerapan praktis dan eksplorasi teknologi Big Data. Mahasiswa belajar tentang manipulasi data menggunakan SQL, penerapan basis data pada aplikasi web dan mobile, serta pengenalan arsitektur Big Data. Sesi ini dirancang agar mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan implementasi di dunia nyata.
Di akhir sesi, mahasiswa menyusun tugas paper sebagai ujian akhir semester yang menantang mereka untuk menganalisis dan menyusun kajian kritis terkait penerapan Big Data dalam konteks bisnis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan mode luring, tatap muka, dan online, baik sinkronus menggunakan Zoom Cloud Meeting maupun asinkronus menggunakan laman LMS yang disediakan oleh IPB dan juga berbagai laman lainnya yang bisa dilakukan asinkronus. Berikut ini adalah rubrik penilaian, yaitu komponen penilaian dan bobotnya dengan total 100%. Yang pertama adalah aktif partisipatif, di mana komponen ini menilai keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan, baik secara tatap muka, online maupun asinkronus lewat LMS ataupun juga lewat online learning yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa berkontribusi secara konsisten dan menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam proses belajarnya. Berikutnya, hasil proyek atau PJBL berbobot 55%. Bagian terbesar dari penilaian ini berasal dari hasil proyek berbasis pembelajaran. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok dan penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim, menerapkan konsep yang telah dipelajari, dan menghasilkan solusi yang inovatif dan kreatif. Proyek ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara praktis dan langsung terkait topik yang sudah dibahas dalam perkuliahan. Kemudian, asesmen secara kognitif atau pengetahuan sebanyak 40% terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ujian tengah semester sebanyak 20%, yang dapat berupa ujian tertulis atau penilaian individual yang mencakup proyek. UTS ini bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa di pertengahan perkuliahan, memberikan umpan balik awal terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian di akhir semester, UAS berbobot 20%, dapat berupa ujian tertulis atau penilaian yang berfokus kepada proyek. Dan ujian ini bertujuan untuk menilai keseluruhan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan selama 1 semester dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan serta menerapkan konsep tersebut dalam konteks yang lebih luas. Sekian penjelasan untuk mata kuliah Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data. Sesi berikutnya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Hasanah dari Sekolah Bisnis IPB University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Oke, hari ini kita kuliah apa ya? Apa mata kuliahnya? Mata kuliahnya dulu dong. Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data. Hari ini pertemuan kedua ya mengenai konsep dan arsitektur basis data, tapi sebelum kita mulai, kita refresh dulu di kuliah basis data ya SMDB dari kita sebutnya, kita akan teman-teman akan bertemu dengan dosen-dosen ini ya. Nah, ini Prof. Arif Imam Suroso ini sudah ketemu kemarin ya, hari ini dengan saya. Kemudian juga akan bertemu dengan Ibu Dr. Siti Jahro, kemudian dari juga Pak Dean ya dari Ilmu Komputer, dan juga kita akan menyimak dosen tamu ya dari praktisi Big Data nantinya ya, yaitu Pak Fiza Syarif. Oke, nah teman-teman di sini kita akan berbicara tentang basis data ya. Apa sih itu basis data? Untuk mata kuliah ini kita akan membahas tentang prinsip dan konsep basis data, tentang pemodelan data ya, basisnya kebanyakan itu adalah di relational database nanti ya. Kita akan melihat di beberapa pertemuan ke depan, dan juga tentang normalisasi. Capaian pembelajaran mata kuliahnya bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk pertemuannya saya akan ulang lagi sedikit ya. Bagian 1 sudah di minggu kemarin ya, kemudian bagian kedua nanti kita akan ketemu dengan bagian-bagian ini ya, dan dengan dosen-dosen yang sudah ditentukan di sini. UTS-nya, ujian tertulis, dan UAS-nya nanti kita akan tugas paper ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk buku yang bisa kalian baca sebagai referensi ya, ada 4 buku ini. Tentang database system, kemudian tentang MySQL, dan juga tentang MongoDB, ini tentang apa namanya ini ya, database untuk yang non relasional ya, begitu. Oke, hari ini ya kita akan membahas tentang 4 topik berikut.
Yang pertama kita akan lihat definisinya ya. Definisi itu yang kedua, yang pertama tentang traditional filing dan database approach, nanti kita akan lihat bedanya. Definisi, kemudian contoh sederhana ya, dan apa saja karakteristik dari database approach. Oke, sekarang pertanyaan buat teman-teman semua. Apakah kalian pernah menggunakan database system? Coba bisa angkat tangan di sini, siapa yang sudah pernah? Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih dari 30 yang ada di sini ya. Oke, yang 4 ini mungkin nanti bisa berbagi pengalamannya. Tapi sekarang saya bertanya kembali. Adakah di sini teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi GoFood? Atau semacamnya, GrabFood boleh. Kita nggak main merek ya. Ada yang belum pernah di sini? Sudah pernah semua? Sudah pernah ya? Nah, kalau kalian sudah pernah menggunakan aplikasi GoFood, berarti kalian sudah pernah menggunakan database system. Karena di balik sebuah aplikasi, apapun sebetulnya aplikasi yang kita punya pada saat ini ya, selalu ada database system yang membuat aplikasi itu bisa berjalan. Jadi yang namanya database system itu sudah ada di sekitar kita. Apapun ya, ada banyak sekali. Mungkin di sini ada aplikasi-aplikasi yang teman-teman juga gunakan ya. Ini secara personal sih ada beberapa yang saya gunakan, ada yang enggak juga ya. Tapi Shopee siapa sih yang enggak tahu ya. Spotify untuk ya kalau saya biasanya dengerin waktu pas sedang menyetir gitu ya. Kadang dengerin podcast, kadang dengerin lagu ya. Kemudian Gojek, Bibit, dan Genius untuk berkaitan dengan keuangan ya. Kemudian Peduli Lindungi, ini mungkin teman-teman juga pernah mengalami masanya kita harus masuk mall dengan menunjukkan aplikasinya itu ya. Nah, misalkan kita ambil contoh aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itu adalah satu aplikasi yang berlaku se-Indonesia. Cakupannya itu sangat luas se-Indonesia. Ya, kalau misalkan ada lagi aplikasi yang lain, aplikasi Grab yang dia itu temannya Gojek, saingannya Gojek. Grab itu dia beroperasi tidak hanya di Indonesia saja. Tahu nggak teman-teman di mana lagi dia negaranya? Singapura bisa, Malaysia ada, di Thailand juga bisa digunakan. Dan begitu kita menginstal satu aplikasi dan kita pergi ke negara tujuannya, maka kita bisa menggunakan aplikasi yang sama. Beda sedikit dengan misalkan Shopee ya, karena saya juga pernah mengalami kalau misalkan mau belanja dari Shopee Filipina gitu. Nah, kita harus install aplikasi Shopee yang khusus Filipina. Jadi di sini database itu tidak hanya berlaku secara lokal, tapi bisa juga berlaku secara global ya. Jadi seperti itu ya. Ternyata database itu adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian kita ya. Nah, sekarang coba perhatikan kedua ilustrasi berikut. Yang bagian kanan ya, bagian kanan kalian ya. Ini adalah traditional filing system. Yang bagian kiri itu adalah tentang database approach. Saya mau tanya nih, dari sekilas memperhatikan gambar ini, apa kesan yang kalian tangkap? Apa sih perbedaannya antara kedua bagian ini? Oke, jadi kalau yang ini, yang sebelah kiri kelihatan lebih simpel ya dibandingkan dengan yang bagian kanan. Kenapa ya kira-kira? Kalau kita lihat nih, apa sih proses yang terjadi di sini? Coba kita baca sama-sama ya. Kita punya checking account, saving, dan juga installment loan. Ini proses yang terjadi di mana ya kira-kira? Di bank? Karena yang biasanya ada checking, proses, loan gitu ya, ada pinjaman ya, ada di bank ya secara sederhananya ya. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kiri, ada juga ya, account-nya juga sama, programnya atau aplikasinya juga sama. Tapi yang membedakannya adalah, coba kita lihat file atau tempat mereka menyimpan data. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nih, masing-masingnya memiliki file yang terpisah-pisah. Tapi yang di sebelah kiri, dia jadi satu ya. Di bawah ini ya, di bawah ini ada customer database. Dan data dan programnya itu disambungkan ya
bisa diakses melalui sebuah sistem yang terpisah antara program dan data yang dinamakan Database Management System. Jadi itulah perbedaannya ya antara traditional filing dan database approach. Ketika kita menggunakan traditional filing, setiap user itu dia akan mendefinisikan sendiri tempat dia menyimpan data, tempat dia bisa mengakses datanya lewat program ya, dan akibatnya adalah ada redundansi pada saat kita menyimpan datanya. Selain itu juga ada storage yang bisa jadi waste di sini ya, bisa jadi effortnya juga double gitu ya untuk bisa memaintain semua data ini. Sementara kalau pendekatan database, ketika kita menggunakan pendekatan database, maka kita hanya memiliki satu kali saja ya, hanya butuh menggunakan satu database ya, kita maintain, kita buat sekali ya, kita define sekali, kemudian kita maintain dan bisa diakses oleh banyak user. Jadi seperti itu ya, bagaimana sistem database itu membuat proses yang tadinya itu complicated ya dan terpisah-pisah antara satu bagian dan bagian yang lain itu menjadi sesuatu yang lebih streamline ya. Kita lihat definisi dari database. Apa itu database dan apa itu data? Ya, karena database itu tempat untuk menyimpan data ya. Tapi apa sih sebetulnya data itu? Dan kenapa tidak semua data itu penting? Kalau kita berbicara tentang data, ya, kemudian kita tahu bahwa data itu adalah collection, data itu adalah sebuah fakta sesuatu yang terjadi di lapangan, ya, sesuatu yang terjadi berkaitan dengan event yang ada di dunia nyata. Tetapi, misalkan kalau kita melihat contoh antara database-nya GoFood atau Gojek dengan contoh database-nya universitas. Ada hal-hal yang akan disimpan di database-nya Gojek, tapi tidak bisa ditemukan di database-nya universitas. Karena pastinya target penggunanya beda ya, makanya mereka juga care terhadap data yang berbeda ya. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa database itu pastinya dia punya source atau sumber dari mana datanya itu berasal. Kemudian database itu juga memiliki interaksi dengan dunia nyata. Jadi dia bukan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Dia adalah sesuatu yang benar-benar terjadi lalu kemudian di-record ya dalam database. Dan yang terakhir database itu memiliki audience ya, memiliki user yang bisa memanfaatkan data tersebut. Sehingga di sini ada sebuah istilah yang dinamakan mini world ya, di mana database itu adalah representasi dari dunia tapi kecil. Tidak semua yang ada di sekitar kita, hanya sebagian data atau sebagian event yang ada di dunia nyata yang kemudian di-record dalam database-nya. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi dari database? Ada 3 tahap. Ya, 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mendefinisikan atau defining. Nah, defining ini dia seperti kita membuat blueprint dari sebuah rumah. Kita rencanakan dulu, ini rumahnya mau ada kamar apa saja, ada berapa kamar, ada berapa kamar mandi gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin ada dapurnya sebelah mana ya. Di dalam kamarnya itu akan ditaruh furniture apa gitu ya. Itu termasuk salah satu hal yang kita rencanakan. Nah, database juga sama. Pertama, kita akan membuat rumahnya dulu, rumah untuk datanya. Di antaranya kalau kita mau mendefinisikan database, itu kita akan mendefinisikan tipe datanya, ya, kemudian strukturnya seperti apa dan constraint-nya seperti apa. Nah, kita akan mempelajari ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian kalau blueprint-nya sudah jadi, maka kita akan melakukan construction, membangun rumahnya. Ini di sini adalah proses coding-nya ya, dari yang tadinya rancangannya, kemudian kita lakukan coding sehingga rumah datanya itu siap. Dia biasanya bentuknya itu adalah tabel-tabel ya yang saling terhubung yang nanti dia akan siap untuk menampung data. Yang terakhir proses manipulating, di mana kita bisa memanfaatkan data yang sudah kita masukkan ya untuk
mendapatkan informasi dengan cara query, ya, querying. Kemudian kita juga bisa melakukan update untuk datanya, dan juga kita bisa mendapatkan report, ya, dari data yang sudah ada. Oke ya, jadi ada 3 bagian: defining, constructing, dan manipulating. Berkaitan dengan itu, tadi kita sudah melihat ada layer yang membatasi antara program dan data. Masih ingat layernya namanya apa? Ini ya namanya ya, DBMS ya, DBMS Database Management System. DBMS itu adalah sebuah software system. Kalau tadi kita saat mengimplementasikan database itu kan ada 3 langkah nih tadi. Masih ingat nggak langkahnya apa aja? Yang pertama apa? Defining, betul. Apalagi kemudian? Yang kedua, constructing, ya. Satu lagi apa? Manipulating. Nah, dengan menggunakan software yang namanya DBMS, kita bisa melakukan 3 hal itu. Jadi, database plus software, ya, itu adalah database system yang namanya DBMS. Tapi DBMS itu tidak hanya ini saja kerjaannya. Nanti kita akan lihat ya, apa saja sebetulnya fungsionalitas dari DBMS. Oke, jadi untuk menjadi sebuah ilustrasi ya, ini adalah ilustrasi tentang database system ya. Jadi ini tempatnya kita menyimpan data, kemudian ini adalah softwarenya ya. Selanjutnya data dan softwarenya itu disimpan di dalam hardware ya. Dan yang terakhir adalah usernya. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Coba saya cek nih, apakah teman-teman di sini masih mengingat konsep-konsep basic yang kita pelajari hari ini. Apa itu database? Database adalah kumpulan dari data, betul ya. Kemudian kalau data itu apa? Fakta, betul. Fakta sesuatu yang terjadi di dunia nyata ya, dan kita record dalam database. Kalau mini world apa, ingat gak? Apa tadi mini world? Representasi, betul kata kuncinya tuh, representasi dari apa? Dari yang dunia nyata, ya betul ya, sebagian event yang ada di nyata. Database management system, software untuk mengelola database. Oke, dan yang terakhir database system, database plus software, betul ya. Oke, baik. Kita lanjut nih. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya adalah contoh kecil mengenai apa sih database itu kelihatannya seperti apa ya. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah data model yang dinamakan entity relationship diagram. Jadi ternyata bukan cuma manusia aja yang punya relationship loh, tapi data itu juga punya. Antara satu data dengan data yang lain ya, tapi nggak semua data itu saling berelasi. Misalkan nih kita bisa lihat di sini, ini kan university database. Kita punya entitas nih, yang kotak-kotak ini namanya adalah entitas. Ada student, ya kan? Ada course ya, kemudian ada schedule, ada room, ada profesor ya, macam-macam ya. Ini semua berkaitan dengan kita. Nah, kemudian ada yang punya kaitan satu dengan yang lainnya, yang di garis-garis ini ya. Nanti di pertemuan-pertemuan mendatang, teman-teman akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi entitas itu apa, atribut itu apa, relationship itu apa, terus bagaimana caranya bisa membuat data model ini. Oke, kita lanjutkan dengan karakteristik dari database approach. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan hal yang sudah kita bahas dari tadi ya. Yang pertama, tentang self-describing nature. Saya berikan 3 contoh aplikasi di sini. Aplikasinya apa aja? Shopee, Gojek, dan Genius. Apa kira-kira data yang dikandung oleh Genius, aplikasi Genius yang tidak ada di 2 aplikasi yang lain? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Database-nya Genius itu, dia kira-kira mengandung apa sih? Teman-teman tahu Genius kan? Bank digital. Iya, bank digital itu kira-kira mengandung apa?
nomor rekening, saldo, data customer ya, intinya ya. Data customer itu Gojek punya nggak? Shopee punya nggak? Punya juga ya, tapi sama apa beda yang dia simpen? Pastinya beda ya. Jadi intinya adalah self-describing nature itu ketika kita melihat ERD-nya misalkan ya, ERD-nya tadi data model dari si Shopee, si Gojek sama si Jenius, tapi kita nggak dikasih tahu, ini tuh punya Shopee, ini tuh punya Gojek, ini punya Jenius. Kita masih bisa memahami bahwa bisa menebak gitu, karena dari data entitas yang dituliskan di situ, itu dia akan menjelaskan seperti ini tuh data punya siapa, ini tuh database tentang apa, ya itu adalah self-describing nature. Kemudian selanjutnya insulasi ya di antara program dan data. Ini tadi kita sudah lihat di ilustrasi yang di awal ya, bahwa DBMS itu menjembatani antara program dan data. Jadi kalau mau ada perubahan di program itu nggak masalah, mau ada perubahan di struktur data juga nggak masalah, karena ada DBMS yang menjembatani dua-duanya. Kemudian selanjutnya, data abstraction dan support for multiple views. Oke, ada gambar apa di sini? Ini gambar pengunjung restoran kita lah gitu. Misalkan, Mbak siapa namanya? Mbak Putih ya, Mbak Putih misalkan suka makan apa? Suka pesan apa kalau ke restoran? Pasta, oke Mbak Putih pesan pasta. Ini Mas siapa namanya? Mas Faiz. Mas Faiz pesan apa biasanya kalau ke restoran? Nasi goreng, oke. Anggaplah restoran yang sama dia menjual pasta dan menjual nasi goreng. Jadi Mbak Putih ingin pasta, ya Mas Faiz ingin nasi goreng. Dapurnya sama kan pasti, ya kan? Mungkin mereka punya satu kulkas aja gitu ya, buat menyimpan semua bahan-bahan mentahnya. Tapi apakah Mbak Putih dan Mas Faiz akan melihat seperti apa isi kulkasnya? Enggak ya, taunya ya pesen, habis itu makanannya datang, tinggal makan, tinggal bayar. Nah itu adalah yang namanya abstraction. Yang dilihat oleh user itu adalah yang dibutuhkan oleh user ya. Informasi apa yang dibutuhkan oleh user A, user B, user C, mungkin mereka akan membutuhkan informasi yang beda-beda. Dan mereka hanya akan mendapatkan informasi apa yang mereka butuhkan. Di baliknya, dapur datanya ya, kulkasnya itu ya, itu yang tidak pernah terlihat oleh user, storage detailnya ya. Makanya tadi ada yang namanya ERD itu ya, Entity Relationship Diagram atau data modelnya. Data modelnya itu adalah kulkasnya. Bagaimana si data itu bisa disimpan dengan organisasi yang baik ya, sehingga dia bisa menyimpan informasi dengan efektif. Ketika ada orang yang membutuhkan, user membutuhkan informasi, bisa dicari dengan cara yang efektif. Itulah yang namanya data abstraction. Dan multiple view itu ya tadi itu. Orang bisa pesan pasta, orang bisa pesan nasi goreng ya dari dapur yang sama. Jadi mereka membutuhkan informasi yang berbeda ya setiap usernya. Oke ya, cukup jelas ya apa bedanya, apa pengertiannya ya dari data abstraction dan multiple view ya. Yang terakhir adalah mengenai sharing dari data ya, sharing dan multiple user. Jadi bayangkan kalian adalah pengguna Shopee atau jangan pengguna deh, naik tingkat, penjual sebuah brand yang terkenal gitu. Nah, satu hari itu kalian melayani, toko kalian ya, itu melayani mungkin 100 pembeli atau bahkan 1000 atau bahkan lebih ya. Jadi ada banyak sekali user yang bisa mengakses, bisa melakukan pembelian dalam waktu yang bersamaan dan mereka bisa mendapatkan barang mereka yang dipesan itu tidak ada kesalahan di situ. Nah, inilah proses ini difasilitasi oleh yang namanya database ya. Nah, proses yang terjadi di e-commerce itu dinamakan OLTP atau Online Transaction Processing. Nah, kita akan lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya bagaimana OLTP itu bisa bekerja. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu kelas kita di hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya ya dan semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.